Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mengumpulkan kita dalam masjid yang mubarak ini, Masjid Darul Ihsan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam masjid ini melakukan salat jamaah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari keempat kita tarawih dan hari ketiga kita puasa. Banyak di antara kita merencanakan dari awal bulan Ramadan, saya akan puasa sesuai dengan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya saya dapat kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengucapkan man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan seluruh dosanya, meskipun dosanya sebesar lautan atau samudra, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kejar bacaan Al-Quran. Kalau kita membacakan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan luar bulan Ramadan. Ada juga di antara kita yang sudah merencanakan, ya Allah, saya berjanji selama bulan Ramadan saya tidak akan pernah meninggalkan salat tarawih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif, man qama ma'al imami hatta yansarif ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat lain, kana lahu mithlu qiyami lailah. Hadis pertama, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai salatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa. Hadis yang lain, maka akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita menghidupkan seluruh malam dari salat Isya sampai salat subuh. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Puasa, qiyamul lail, salat tarawih, infak, semuanya ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan yang bisa muncul di dalam benak-benak kita ketika kita masuk bulan Ramadan dengan ibadah yang begitu banyak. Apakah kita akan dapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pasti, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah bacakan tadi. Tetapi kita akan dapat manfaatnya di dunia. Iya. Buktinya di mana? Buktinya di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kita berpuasa, apabila kita menyempurnakan ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul lakum, lebih baik bagi kita di dunia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah bin Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala ibadatin tufiduni fid dunya wa tufiduni fil akhirah." Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku, tunjukkanlah kepada aku satu ibadah yang
yang insya Allah akan bermanfaat bagi saya di akhirat, tetapi juga ada manfaatnya di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah puasa. Jagalah puasa. Manfaatnya di akhirat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan dapat? Dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Luar biasa. Ini kalau puasa sunnah. Puasa wajib di dalam bulan Ramadan jauh lebih besar pahalanya. Luar biasa. Kalau kita kejar Senin dan Khamis, kalau kita melakukan puasa Daud, kalau kita melakukan puasa 3 hari setiap bulan, itu luar biasa, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat dia puasa lalu dia buka puasa. Saat kita buka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita akan bahagia? Saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terhitung. Tidak bisa terhitung. Kalau kita melakukan salat, pahala kita sudah ditentukan. Ini salatmu, ini pahalamu. Baca Al-Quran, ini ibadahmu, ini pahalamu, sudah terhitung. Bagi orang berpuasa, innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang berpuasa, bersabar, menahan kelaparan, rasa haus, maka kata Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tambah hitung-hitung 1 triliun di atas, 1 M di atas hitungan manusia. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlintas di dalam benak kita, tidak pernah terbekir oleh otak kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, akan diberikan kepada kita yang tidak pernah kita pikirkan. Luar biasa. Manfaatnya di dunia apa? Manfaatnya di dunia kita menjaga kesehatan, kita menjaga ketenangan, kita menjaga kebahagiaan kita saat kita berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan 1 hadis atau menyampaikan kepada kita 1 hadis, lis-shaimi farhatan. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama saat di dunia, saat dia buka puasa. Buka puasa ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana kita buka puasa? Sebelum kita buka puasa, kita duduk sendiri, merenung sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pada waktu itu termasuk doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa menit, sampai setengah jam, sampai 15 menit, itu kita duduk sendirian, kita ingat dosa-dosa, lalu mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah, anakku dijadikan anak saleh. Ya Allah, jadikanlah aku orang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Apapun yang kita doakan, doa kita tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diterima. Munajat kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita syurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita akan diampunkan, kesulitan semuanya akan ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Tetapi manfaatnya di dunia juga sangat besar. Secara psikologi, saat kita mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah supaya diampunkan, berdoa kepada Allah supaya kita menjadi orang sukses, itu artinya di dalam ilmu psikologi auto suggestion atau auto suggestion.
Kita mendekatkan diri kita kepada cita-cita kita lewat doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang hafiz. Automatically akan dimudahkan untuk menjadi hafiz. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Dimudahkan untuk menjadi orang kaya. Tinggal kita setelah doa itu kita ikhtiar. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita buka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan rutab. Rutab itu apa rutab? Kurma dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu memiliki 4 fase. Yang pertama asab. Yang kedua balah. Yang ketiga tamr. Yang keempat rutab. Rutab itu yang paling matang dari kurma. Yang paling matang, yang paling basah dari kurma. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan. Kenapa? Banyak airnya dan juga banyak sugar atau gulanya yang namanya simple sugar. Sukaros, disakaros, fructose, itu semuanya yang akan sangat bermanfaat bagi orang yang berpuasa yang membutuhkan energi yang bisa digunakan secara cepat. Baru kita menggunakan yang namanya simple sugar atau gula sederhana, itu langsung dopamin di dalam tubuh kita akan diproduksi. Saat kita makan coklat, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita merasa tenang kan? Kenapa tenang? Karena hormon-hormon baru diproduksi di dalam tubuh kita, yaitu dopamin. Nah, begitu juga saat kita makan kurma, apalagi dalam keadaan lapar, langsung diproduksi di dalam tubuh kita hormon kebahagiaan, yaitu dopamin. Merasa tenang. Setelah itu kita makan air sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa kenyang. Baru kita makan 2, baru makan 3 kurma atau mungkin sampai 5 biji kurma, kita sudah kenyang. Setelah kita minum air, itu sesuai dengan ilmu kesehatan, itu luar biasa. Kalau kita makan nasi, ayam, makan semua makanan-makanan yang berat sebelum saat azan maghrib, sebelum salat maghrib, itu termasuk sangat bahaya bagi kehidupan kita. Bahkan akan menaiki metabolisme di dalam tubuh kita secara agresif, sehingga itu akan menyebabkan yang namanya obesity, akan menggemukkan tubuh kita, akan menaiki berat badan kita. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hanya makan kurma dan meminum air. Itu yang akan membuat kita kenyang, sehingga kita terhalang untuk makan makanan yang berat yang bisa membahayakan kehidupan dan kesehatan kita. Setelah itu kita melakukan salat maghrib. Selesai salat maghrib, baru kita makan, kalau mau makan nasi, kalau mau makan ayam, karena stomach kita, tubuh kita dan perut kita sudah dipersiapkan untuk makan makanan, karena kita baru makan sebelum salat maghrib. Setelah itu salat isya. Setelah itu salat tarawih. Setelah salat tarawih, lebih bagus jangan makan apapun. Cukup kita makan hanya 1 kali setelah salat maghrib. Salat tarawih istirahat. Sampai kapan? Sampai waktu sahur. Waktu sahur bangun, minum. Salat 2 rakaat. Setelah itu makan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya ats-tsarid. Beliau selalu berusaha untuk makan makanan itu. Ats-tsarid ini terdiri dari apa? Terdiri dari tepung, gandum yang namanya asyair, gandum. Dengan apa? Dengan kurma. Kedua, kurma. Dengan apa? Dengan daging dan susu. Luar biasa. Kalau kita mengumpulkan makanan ini, karbohidrat ada di dalam apa? Gandum, kan? Protein ada di dalam daging dan juga di dalam susu. Lemak juga ada di dalam susu dan juga ada di dalam daging. Itu yang dibutuhkan, 3 unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karbohidrat, wabil khusus yang namanya gandum atau oat, itu namanya kompleks karbohidrat yang akan tersimpan di dalam perut kita 4 jam, 3 jam sampai 5 jam. Jadi akan menjadi sumber untuk energi di dalam tubuh kita sepanjang hari. Kalau kita hanya makan manis-manisan, itu tidak akan bertahan di dalam tubuh kita
hampir 1 jam, 1,5 jam atau di bawah itu. Jadi tidak akan manfaat. Tapi kalau kita makan sesuai dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang berpuasa dan juga akan bertahan di dalam tubuh kita menjadi sumber energi untuk beberapa jam ke depan. Luar biasa, luar biasa. Boleh kita mencampur kurma itu di dalam makanan atau boleh kita makan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya waktu sahur tidak makan banyak kurma. Hanya 3, tidak lebih di atas itu. Karena hanya yang kita butuhkan yang namanya simple sugar atau gula sederhana itu tidak akan membutuhkan banyak. 3 sudah cukup. Karena nanti akan menggunakan dari gandum atau dari makanan yang lain yang namanya kompleks sugar. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah salat subuh Rasulullah tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba 90% di antara kita tidur setelah salat subuh. Kan? Tidur. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah melarang, tidak boleh, jangan tidur setelah salat subuh karena pada waktu itu rezeki diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala lalu dibagikan kepada manusia. Luar biasa. Jadi orang yang suka tidur sampai siang itu rezekinya belum dapat kebagian dari Allah Subhanahu wa taala menurut hadis Rasul. Nah, maka usahakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah waktu tidur kita adalah waktu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat tarawih sampai waktu sahur. Itu sudah cukup insyaallah 7 jam. 7 jam cukup sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Mungkin anak yang di atas 20 tahun sampai 60 tahun tidak akan pernah membutuhkan waktu tidur di atas 7 jam. Kecuali mungkin anak remaja yang di bawah 20 tahun atau di bawah 10 tahun, anak-anak kecil itu membutuhkan waktu sampai 16 jam, 15 jam untuk istirahat. Tetapi yang sudah muda, anak muda dan orang tua tidak membutuhkan waktu lama, lebih lama daripada 7 sampai 8 jam. Itu cukup setelah salat tarawih sampai subuh. Setelah salat subuh kita mulai produktif, kita mulai zikir, bertahan di dalam musalla kita sampai waktu duha, melakukan 2 rakaat, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar seperti umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan bermanfaat bagi kita, akan menenangi kita, akan membahagiakan kita, akan membuat kita lebih sihat, akan membuat kita berumur panjang, akan membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menang di dunia dan insyaallah sangat menang di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.